Cara online ya teman-teman. Uh, Baik teman-teman, MC juga pengen nanya nih sama teman-teman semua yang ada di sini. Ini kan kebaktian kampus kita yang ketiga, sekaligus kebaktian kampus kita yang terakhir. Teman-teman di sini ada nggak yang tahu tema kita pada malam hari ini? Kalau ada yang tahu, bisa ngasih emot, bisa juga lambai-lambai tangan ke kamera, bisa juga raise hand. Jika ada yang tahu, dipersilakan teman-teman. Ada nggak yang tahu? Kak Lady Diana tahu? Halo Kak Lady. Halo, good grades from God. Wah, benar sekali teman-teman. Beri apresiasi ya kepada Kak Lady Diana. Jadi teman-teman, MC mau membagikan tema untuk kebaktian kampus kita yang ketiga sekaligus kebaktian kampus kita yang terakhir di semester ini adalah seperti yang dikatakan oleh Kak Lady Diana, jadi tema kita itu good grades from God. Dalam bahasa Indonesia itu berarti nilai yang baik yang dari Tuhan. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman terkait tema kita malam hari ini, MC juga ingin sedikit berbagi kepada kita semua yang ada di room ini. Jadi teman-teman seperti yang kita ketahui, sudah hampir 2 semester penuh kita menjalani kelas online di perkuliahan kita karena diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Jadi teman-teman banyak sekali ya tantangan dan godaan-godaan yang kita temui selama kelas online kita. Seperti kita yang ketika ujian meminta jawaban dari teman, kita juga sering kali mencontek dari Google. Ya, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus kita. Karena Tuhan itu menginginkan kita itu memiliki nilai yang benar-benar murni dari pencapaian kita yang benar-benar nilai yang dari Tuhan. Begitu teman-teman. Nah, untuk itu di kebaktian kampus kita yang ketiga ini, kita akan disiram oleh firman Tuhan. Untuk apa teman-teman? Untuk diingatkan lagi supaya kita mencari nilai yang dari Tuhan, bukan yang nilai yang hanya sementara yang dari dunia ini saja. Baik teman-teman, untuk itu MC yakin belum semua yang dari kita di Zoom ini kenal dengan MC. Nah, untuk itu MC akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi teman-teman, perkenalkan nama aku Yuni Reta Huta Barat. Aku biasa dipanggil Yuni. Aku dari akuntansi Stambuk 2019. Selamat datang ya kepada teman-teman semua yang hadir dengan semangat yang luar biasa di kebaktian kampus kita yang ketiga. Selamat beribadah dan selamat datang juga MC sampaikan kepada Bapak pembicara kita malam hari ini, Bapak Ramdal Nababan. Selamat datang Bapak. Selamat melayani dan semangat melayani ya Pak. Baik teman-teman. Jadi teman-teman, nanti selesai ibadah kita ini, kita akan mengadakan games. Nah, untuk itu MC menghimbau kepada teman-teman semua untuk mengikuti ibadah kita dengan benar-benar dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa kita malam hari ini. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita, sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kembali kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu Bapa, di mana atas kasih setia-Mu Bapa kepada kami, hingga kami dapat berkumpul kembali secara virtual Bapa, di tempat kami masing-masing untuk mengadakan kebaktian kampus kami yang ketiga, dan ini adalah kebaktian kami yang terakhir di semester berjalan ini. Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, Engkau yang memberkati kebaktian kami ini Bapa, berkati setiap kami yang melayani dalam kebaktian kami ini, Engkau berkati jaringan yang kami gunakan, Engkau berkati perangkat yang kami gunakan Bapa, Engkau berkati pembicara Tuhan, Bapak Ramlan Nababan yang akan men-sharingkan firman-Mu malam hari ini Bapa. Kiranya Tuhan yang bekerja dalam
setiap kegiatan yang akan kami lakukan di kebaktian kampus kami yang ketiga ini. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh rangkaian acara kebaktian kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan yang bekerja. Di atas segala permohonan kami, banyak dosa yang kami perbuat Bapa, ampunkan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Jadi teman-teman, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, MC menghimbau kepada teman-teman semua untuk mengambil posisi senyaman mungkin untuk kelancaran beribadah kita. Kita ketahui ya teman-teman, Tuhan Yesus sungguh menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan-Nya. Dia merancangkan masa depan kita penuh dengan harapan. Kita ada saat ini adalah semua oleh karena kemurahan Tuhan. Untuk itu teman-teman, mari kita sampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat lagu ucapan syukur dan penyembahan kita. Kita bernyanyi dengan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Sungguh luar biasa teman-teman,
kita sudah menyampaikan pujian syukur dan penyembahan kita kepada Yesus kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita di malam hari ini. Untuk itu, MC menghimbau kepada teman-teman untuk mempersiapkan Alkitabnya, karena Bapak Pendeta kita akan berbagi firman Tuhan malam hari ini. Kepada Bapak Pendeta, kami persilakan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Engkau telah mengumpulkan kami dalam persekutuan kami ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, maka arahkanlah hati pikiran kami untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Engkau melihat situasi kami yang sulit ini, namun kami rindu untuk terus dengar-dengaran akan firman-Mu. Itulah sebabnya kami bersepakat untuk malam hari ini bersekutu, sekalipun dengan teknologi ini di rumah kami masing-masing. Tetapi Engkau mengetahui sungguh apa yang ada dalam hati kami sekarang ya Tuhan. Maka penuhkanlah itu, penuhkan bejana itu, penuhkan kehausan hati kami itu ya Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Arahkanlah hati pikiran kami untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Nyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu juga yang akan menaburkan, berkatilah. Nyatakan kehendak-Mu juga, tuntun hati pikiran anak-Mu ini, hamba-Mu ini. Sehingga semua apa yang boleh dia nyatakan sungguh datangnya daripada-Mu yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, di dalam nama Yesus kami tolak. Tetapi biarlah hanya kuasa yang daripada Roh Kudus, itu yang akan menguasai hati dan pikiran kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Shalom, apakah suara saya terdengar baik? Baik. Adik-adik yang dikasih, baik, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga. Ya, mari kita lihat Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya bagi kita, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemudian mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya senang sekali kita boleh berkumpul di sini. Saudara-saudara, saya tahu kamu punya keterbatasan, kesulitan karena keadaan ini. Saya tidak banyak mengenal lagi saudara-saudara,
Tetapi kalau para senior, saya banyak yang kenal. Karena saya biasa bertemu muka di kampus, kita bercanda, kita PA, kita mendengarkan firman Tuhan. Namun seperti yang dikatakan MC tadi, 2 tahun hampir ya, 1 tahun lebih, kita sudah tidak pernah bertemu. Dan harapan saya, saudara-saudara adalah generasi penerus yang akan meneruskan pelayanan kita di fakultas ini. Saya ingin memberikan kesaksian terlebih dahulu sebelum saya melanjutkan nats firman Tuhan ini. Saya melihat banyak alumni-alumni dari kalian. Banyak abang-abang senior-senior yang sudah menyelesaikan studinya dari fakultas ini, yang memang juga ikut di dalam UP yang sudah kita bentuk beberapa puluh tahun yang lalu. Sungguh menakjubkan sekali. Banyak di antara mereka yang sangat-sangat mempengaruhi dunia ini. Baik itu di pedesaan, di perkotaan, di perkantoran, dan lain-lain. Maka saya bisa saksikan sungguh persekutuan kita ini. Sedemikian sudah Tuhan berkati menjadi alatnya di tengah-tengah dunia ini. Pada malam hari ini, saya melihat generasi-generasi yang penuh harapan yang seperti itu. Dan tentu saya tidak berlebihan kalau mengatakan itu. Karena saya tahu, kalau Kristus yang menjadi pegangan kita, maka apa yang diinginkan itu akan terjadi. Dan adik-adik, saya ingin katakan, jangan pernah takut mengikut Kristus. Jangan pernah takut setia melakukan firman Tuhan. Mungkin dalam beberapa hal kamu akan merasakan tersingkir, merasakan rugi, merasakan terkorbankan, dan banyak hal-hal yang mungkin kita sebut bayar harga mengikut Kristus itu. Tapi tidakkah kita tahu bahwa Yesus telah katakan, semua yang kamu lakukan, jerih payahmu di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Demikian kata firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ini. Maka kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ini. Paulus dengan begitu lantang, begitu berani, dan tentu percaya diri berkata kepada anggota jemaat itu. Dia berkata, tetapi apa? Saudara-saudara, ikutlah teladanku, dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kali ini Paulus sungguh-sungguh membawa segala sesuatu yang diajarkannya di dalam dirinya. Beberapa kali dia berkata, ikutlah Kristus, ikutlah Kristus. Lalu dia berubah dengan kata, dan pada kesempatan ini, tentu juga itulah maksud Paulus. Karena Kristuslah menjadi teladan bagi Paulus, maka Paulus berani berkata, ikutlah teladanku. Saat itu banyak orang yang sudah mengajarkan hal-hal yang berbeda dari yang diajarkan oleh firman Tuhan. Seperti juga yang disebut dia tadi. Mereka itu mempertuhankan perutnya. Mereka itu mempertuhankan keinginan-keinginan dagingnya. Lalu Paulus mengajak jemaat itu, tidak demikian. Tetapi kamu harus mengikut teladanku. Paulus telah mempertunjukkan seluruh hidupnya kepada mereka. Bahwa dia mampu melakukan hidup benar, hidup kudus, hidup berintegritas. Di tengah-tengah masyarakat yang pada waktu itu pun adalah masyarakat yang sangat-sangat sulit sekali. Mengapa Paulus dapat berkata, ikutlah teladanku? Siapa sebenarnya Paulus? Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang pertama, pasal ketiga ini, kita perhatikan itu, saya bacakan kepada kita. Di dalam ayat 4 dikatakan demikian. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah,
Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi jelas sekali latar belakang dari Paulus ini, dia adalah orang yang sangat ketat sekali di dalam beragama. Tentu yang dimaksud itu adalah agama Yahudi. Mereka itu diajar supaya taat kepada hukum Taurat. Dia tidak main-main, dia berkata, aku taat, aku lakukan semua itu. Bahkan sampai dibanggakan mengejar-ngejar jemaat itu pun adalah sesuatu nilai plus ketika itu. Karena memang apa? Mereka sudah diajarkan dengan begitu ekstrim. Beragama itu harus semua totalitas. Begitulah kira-kira. Dan sedikit saja disetir menjadi salah. Itu sangat kejam. Akhirnya mereka membunuh jemaat. Membunuh orang-orang Kristen. Yang pada saat itu mereka anggap adalah orang-orang sesat. Itulah Paulus. Paulus berdiri di dalam kebenaran yang dia anggap kebenaran itu dengan ketat. Dengan melakukan segala sesuatu dengan ketat juga apa yang tertulis dengan hukum Taurat. Tentu dia setuju kalau ada pelacur dilempari sampai mati. Tentu dia setuju Stefanus itu dilempari sampai mati karena dianggap Stefanus itu telah menista Allah, menista agama Yahudi. Saudara-saudara, dia yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Stefanus itu mati di hadapan Paulus. Maka firman Tuhan katakan bahwa pembunuhan terhadap Stefanus itu adalah Paulus. Memang bukan dia yang melempari, tetapi itu di bawah kuasanya. Itulah Paulus. Apakah dia dianggap orang jahat waktu itu? Tidak. Dia dianggap adalah pembela agama yang pada saat itu adalah agama Yahudi. Dia adalah orang yang begitu ketat sekali menerapkan apa yang dia pelajari. Maka dia berkata di dalam sikap terhadap hukum Taurat, aku adalah orang Farisi. Orang Farisi itu adalah orang yang menjaga dengan ketat secara kaku. Itu apa yang disebut dengan hukum Taurat. Tetapi apakah dia puas akan itu? Berbeda sekali. Setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia melihat dengan cara yang berbeda sekali. Dia menganggap dulu firman Tuhan itu sebagai hukum, satu keharusan, harus dia lakukan maka dia selamat. Dan dia terkukung justru di dalam hal itu. Di dalam hukum Taurat, dia terkukung. Sekarang dia melihat jalan yang lain. Dia bertemu dengan oknum, yaitu namanya Yesus. Dia katakan, setelah aku mengenal Yesus, atau lebih tepatnya setelah Kristus mengenal aku, apa yang terjadi? Ada perubahan yang terjadi di dalam cara berpikir. Dia sudah mengerti bahwa hukum Taurat itu tidak mungkin menyelamatkan dia. Seketat apapun dia melakukan hukum Taurat, seperti yang disaksikan itu, bahkan pada mulanya dia banggakan itu, aku adalah orang yang mengikuti hukum Taurat dengan ketat. Ternyata dia katakan itu ayat 7, saya bacakan kepada kita. Makanya dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Ayat 8 ini ya. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku yang lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Perhatikan ini. Karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saya akan ulangi nanti membaca ayat yang ke-9 ini. Tapi sebelumnya supaya adik-adik semakin mengerti. Apa salahnya tadi Paulus? Bukankah dia dipuji-puji pada saat itu satu angkatan sebagai orang yang menghafal semua hukum Taurat, bahkan dia melakukan seperti yang dia tahu.
Sekali lagi, dia melakukan seperti pengertiannya saat itu. Dan tentu dia anggap itu adalah benar. Tetapi akhirnya dia menemukan satu rahasia yang sangat-sangat gamblang dikatakan di dalam ayat 9 itu. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Apa salahnya Paulus? Dia menganggap bahwa karena dia ketat, karena dia mampu melakukan semua hukum Taurat, itulah yang menyelamatkan dia. Sekarang dia anggap itu adalah sebuah kebodohan. Dan berada dalam dia, dalam Kristus maksudnya, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Jadi dia memaksa dirinya untuk mentaati hukum Taurat. Sehingga di sana terjadi kontradiktif. Apa itu? Di satu sisi dia ingin menegakkan agamanya Yahudi, tetapi dia lupa bahwa membunuh pun sebenarnya dilarang oleh hukum itu. Jadi dia menganggap waktu itu dia sedang berjuang di dalam jalan Tuhan, ternyata dia sudah mengingkari apa yang sesungguhnya yang difirmankan Tuhan. Maka Yesus sebenarnya sangat singkat sekali menyimpulkan apa itu hukum Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Lalu hukum yang kedua yang sama dengan itu apa? Kasihilah sesamamu manusia. Tidak dikatakan hanya orang yang menurut hukum Taurat, tetapi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang yang beragama dengan fanatik seperti itu, yang tidak mengerti sebenarnya esensi daripada yang dianut itu, menjadi sangat kejam. Akhir-akhir ini kita bisa melihat praktek-praktek keagamaan seperti itu. Mereka membunuh demi dan menyebut nama Allahnya, nama Tuhannya. Paulus mirip dengan itu. Tetapi ternyata dia melihat apa yang disebut dengan kasih karunia. Bukan karena kamu lagi melakukan hukum Taurat, bahkan bukan karena kebaikanmu, bukan karena kamu ini mampu melakukan hukum Taurat. Karena sesungguhnya semua kita sudah gagal dengan hukum Taurat. Apakah Anda lihat tadi Paulus gagal melakukan hukum Taurat di dalam keketatannya? Dalam saat dia sangat ketat melakukan hukum Taurat, gagalkah dia? Ya, saya sudah katakan tadi. Dia gagal ketika dia ingin mempertahankan seakan-akan itu adalah membela Tuhannya. Satu sisi, dia sudah melanggar hukum Taurat yang lain, yaitu mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Tetapi Paulus sampai tega membunuh demi mempertahankan. Demikianlah kalau kita beragama, mengerti agama secara detail. Lalu Yesus mengajarkan, itu yang ditangkap oleh Paulus. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena kamu melakukan hukum Taurat, bukan karena kamu pintar, bukan pula karena kamu ini disebut dengan anak Taurat. Anak Taurat itu 12 tahun, umur 12 tahun dia sudah bisa menghafal seluruhnya hukum Taurat. Bukan pula karena pandanganmu, cara pikirmu tentang hukum Taurat adalah Farisi. Farisi itu adalah orang yang ketat dengan hukum Taurat. Bukan. Tapi kamu diselamatkan. Kamu menerima Kristus. Kamu ini ada di dalam Kristus. Karena kamu datang dan percaya kepada Yesus. Bukan karena melakukan. Sekali lagi saya baca 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Jadi Paulus sekarang melihat ada kebenaran yang lain atau kebenaran yang hakiki. Mengapa saya katakan kebenaran yang lain? Karena tadi dia menganggap kebenaran itu yang satu lagi dengan ketat sekali melakukan hukum Taurat. Sekarang tidak, bukan itu. Tetapi karena kamu percaya kepada Yesus, coba perhatikan ya, melainkan dengan kebenaran. Kebenaran apa? Karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi inilah anugerah yang terbesar. Sesungguhnya kita frustasi melakukan hukum Taurat secara keseluruhan, dan tidak satu orang pun yang mampu akan melakukan itu.
Maka nanti Paulus menulis itu di dalam kitab Galatia pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-8 itu, 9, 10, maaf, mulai 10 saja. 10, 11, 12, 13. Paulus berkata demikian, terkutuklah orang yang berada di bawah hukum Taurat. Karena ada tertulis, terkutuklah. Coba adik-adik perhatikan. Ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Sekarang saya baca. Saya hafalkan untuk saudara-saudara. Terkutuklah orang yang di bawah hukum Taurat. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Jadi saudara-saudara, tuntutan hukum Taurat dalam hal ini ada dua kategori yang diberikan. Yang pertama, harus setia. Setia apa? Melakukan segala sesuatu yang tertulis, itulah baru tidak terkutuk. Maka pertanyaan, apakah Paulus sudah setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat, sekalipun dia begitu ketat seakan-akan menjaga hukum Taurat? Tadi saya sudah berikan argumentasi kecil. Justru di saat dia begitu ketat mempertahankan hukum Taurat, di situ justru dia melanggar hukum Taurat. Maka Paulus pun terkutuk. Dan dia katakan memang itu dalam Efesus pasal 2, ayat yang ketiga. Sebenarnya kami pun dahulu adalah orang-orang yang terkutuk sama seperti mereka yang lain. Karena kami pun menuruti hawa nafsu, hawa mata, keinginan daging, dan keinginan yang lain. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang terkutuk, yang harus dimurkai. Kata Paulus. Jadi akhirnya dia menyadari seketat apapun dia sebagai orang Farisi untuk melakukan hukum Taurat itu, ternyata dia tidak mampu. Ada contoh berikutnya dalam sejarah gereja yang agak mirip dengan itu. Namanya Martin Luther. Sebagai orang yang dididik di dalam kepausan itu, di tempat-tempat itu dia dididik begitu keras sekali. Dan dia berusaha untuk membenarkan dirinya sendiri. Tetapi ada pertentangan dalam dirinya. Ketika dia semakin keras untuk melakukan itu, semakin keras juga hati nuraninya mengatakan, bohong, munafik, munafik, munafik engkau. Karena dia alami tentu namanya perlawanan. Waktu dia mengatakan ingin hidup kudus, ada saja yang mengganggu dia. Dan dia melakukan itu tentunya. Lalu dia menuduh dirinya sendiri, terkutuk, munafik, dan tidaklah benar engkau. Martin Luther juga bertemu dengan Kristus. Anugerah Kristus itu. Dia datang kepada Kristus. Itulah yang melepaskan dia. Apa yang ingin dikatakan oleh Paulus? Paulus yang sengaja mengatakan bahwa sesungguhnya dulu aku adalah orang yang sangat ketat. Di kelompok kami aku adalah orang yang paling maju. Boleh juga dia katakan oleh yang paling baik. Yang paling baik karena ada standarnya itu dulu harus melakukan hukum Taurat. Dia adalah orang yang paling baik, orang yang paling ketat melakukan hukum Taurat. Tapi apakah dia puas dengan itu? Justru disitulah dia merasa ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang harus dia perbaiki. Dan akhirnya dia berkata, terpujilah Tuhan di dalam Kristus yang telah menyelamatkan aku. Bukan karena kekuatanmu. Adakah saudara-saudara karena kekuatanmu engkau bisa diselamatkan? Maka saya pikir Anda akan sama dengan saya. Frustasi juga. Waktu saya mencoba untuk hidup benar. Di saat itulah godaan datang. Ada hal-hal yang menggoda saya untuk berdosa lagi. Berdosa lagi. Dan saya katakan, benar. Dan saya harus akui, kalau karena kehebatan saya, kalau karena kekudusan saya, kalau karena kebaikan saya, maka saya tidak pantas. Lalu Galatia pasal 3 itu tadi sudah jelas berkata, yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Hukum Taurat, sedikit pun engkau langgar hukum Taurat sudah cukup membuat engkau terkutuk.
Adakah di antara kita yang berkumpul hari ini yang mau acungkan tangan bahwa dia melakukan hukum Taurat seluruhnya? Ada lagi tambahan, dengan setia, karena terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Adakah? Maka pastilah kita seperti Paulus akan merasa frustasi. Tidak ada pun di antara kami, tidak satu pun di antara kami yang melakukan hukum Taurat dengan setia. Setia itu berarti mulai kamu lahir loh, sampai kamu mati tidak pernah melanggar hukum Taurat. Karena harus seluruhnya. Setia itu maksudnya tidak pernah melanggar. Jadi dari awal sampai akhir itu baru setia. Tidak pernah melanggar hukum Taurat. Adakah di antara kamu? Maka kalau ada di antaramu yang masih terus merasa bahwa karena kebaikanmu lah kamu diselamatkan, hari ini kamu diingatkan oleh firman Tuhan, tidak. Ada namanya anugerah. Kristus memberikan anugerah kepada kita. Dia sampai mati di kayu salib. Dan Yesus berkata, orang yang memandang kepada dia, orang yang memandang kepada Yesus yang tersalib itu, sama seperti Musa meninggikan ular tembaga itu, dan siapa yang melihat ular tembaga itu di gurun dulu pada masa Musa, akan diselamatkan. Demikian anak Allah, demikian anak manusia. Yang ditinggikan itu, barang siapa datang kepadanya, barang siapa percaya kepadanya, akan diselamatkan. Jadi saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah berita bagi kita yang sangat indah yang dikatakan oleh Paulus. Tadinya dia begitu hebat sekali mendukung itu semua perilaku Farisi itu yang harus menghabisi orang-orang yang tidak taat kepada hukum Taurat. Tetapi sekarang dia menemukan cara yang lain atau jalan yang lain, yaitu anugerah. Kalau bukan karena Kristus, kasih karunia daripada Yesus, maka aku tidak akan selamat. Bukan karena perbuatanku, bukan karena kehebatanku melakukan hukum Taurat, kata Paulus, tapi karena percaya datang kepada Yesus. Inilah jalan yang utama yang kamu buat supaya ada perubahan. Sejak itulah Paulus akhirnya menemukan jalan di dalam kehidupannya bahwa dia berubah. Paulus akhirnya berkata bahwa dia mampu melakukan semuanya. Dan pada ujungnya seperti yang kita lihat tadi, sekarang dia mampu berkata, ikutlah teladanku. Ada gangguan kali ya? Sudah baik ya? Guys, udah baik ya? Sudah, Pak. Oke, saya lanjut ya. Ya, biasalah ada gangguan. Baik, saya akan lanjut. Perhatikan. Maka Paulus yang sudah mengalami itu sekarang berkata demikian. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru Kristus. Seteru Kristus inilah bagian mereka. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Berbeda. Kalau tadi Paulus mengamalkan keagamaannya untuk dipuji, untuk menjadi kebanggaan bagi dia, sekarang tidak. Karena justru kebanggaan duniawi ini itu adalah seteru Kristus. Itu adalah musuhnya Kristus. Sekarang tadi MC menyinggung itu, dan saya pikir bisa juga iya. Ada kalanya karena kita ini berpandangan ingin kebanggaan dunia ini, akhirnya kita bermain curang.
Ini bukan pengikut Kristus. Karena itu adalah seteru. Seteru itu adalah lawannya Kristus. Lawannya salib Kristus. Mereka kebinasaanlah ujungnya. Lalu Tuhan mereka ialah perut. Bukan hanya makan maksudnya itu. Tetapi itulah hedonisme. Kenikmatan dunia ini saja. Sekarang saudara-saudara adik-adik diperhadapkan dengan keadaan yang sulit. Gereja, masyarakat kita, bangsa kita memerlukan orang-orang yang handal, yang berkualitas. Dan siapakah yang akan dia suruh untuk itu? Ya kita, orang-orang percaya. Tetapi anehnya, banyak juga di antara kita yang justru menipu diri sendiri. Dengan cara bagaimana itu? Saudara-saudara bisa menyontek, bisa melihat itu dari hal-hal sumber-sumber yang tidak resmi untuk pengetahuan. Maka secara sederhana saya katakan, itu adalah pembodohan yang kamu buat sendiri bagi diri. Saya ambil contoh. Kalau kamu mengalami penilaian yang buruk dengan ujianmu, maka biasanya itu ada kesadaran dalam dirimu. Waduh, jeleknya nilaiku. Maka kesadaran itu atau kesedihan itu kemungkinan akan memacu kamu untuk belajar, mengetahui, menguasai disiplin ilmu. Berbeda dengan kamu tidak pernah belajar, tidak tahu apa-apa, lalu kamu mendapat nilai yang baik. Dulu kami sistem A, B, C, sekarang pun iya, tetapi sekarang sudah ditambahkan lagi dengan angka ya. Dulu kami polos saja A, B, A4, B itu 3, C itu 2. Nah, sekarang bagaimana dengan kalian? Lalu kamu merasa sudah pintar karena kamu punya nilai bagus sih. Lalu terjadilah pembodohan yang terus-menerus. Dan itu yang kita khawatirkan. Bahwa dunia ini akan semakin melorot. Karena apa? Tidak ada lagi orang yang berjuang. Sesungguhnya nilainya adalah mengisi pikiran-pikirannya. Bukan memuaskan perut. Kalau perut di sini bukan hanya kenyang, saya katakan tadi. Bukan hanya supaya dipuji. Bukan hanya kamu dapat nilai yang bagus. Kalau kamu dapat nilai yang bagus, tidak ada jalan lain kecuali kamu belajar, belajar, belajar. Itulah anak Tuhan. Maka Paulus katakan, aku yang dahulu kebanggaanku adalah kebanggaan-kebanggaan seperti itu, supaya dipuji orang, aku ini orang hebat, orang hebat. Sekarang enggak. Dia katakan, itu adalah seterus salib. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Hari ini firman Tuhan ini menegur kita. Apa yang kamu cari? Penilaian dari siapa yang kamu cari? Maka Paulus sudah memutuskan, aku lebih mementingkan penilaian daripada Tuhan. Yaitu apa? Hidup benar, hidup jujur, hidup apa adanya, tidak ada kamuflase di dalam hidup kita. Maka kalau kamu takut nilaimu rendah, sekali lagi adik-adik saya katakan, tidak ada di jalan lain kecuali kamu belajar. Kalau tidak, kita sedang menipu diri sendiri. Dan kehancuran akan semakin hebat di depan ini. Karena apa? Para generasi penerus, generasi-generasi gereja yang tadinya diharapkan untuk mengubah dunia ini, memberikan kemakmuran kepada dunia ini, telah dengan sengaja mengosongkan pikiran-pikirannya. Dengan cara bagaimana? Dia tidak lagi suka belajar, tapi suka menyontek. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini saya sebagai senior Korintus
Saya tidak sempat untuk sharing banyak kepadamu. Tapi kamu barangkali sudah tahu juga sebelum saya katakan. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dengan hal-hal yang benar, dengan kualitas yang baik, kira-kira bisakah kamu bayangkan keadaan kita 10-20 tahun yang akan datang? Maka kita akan dilindas habis. Itu sudah jelas. Secara geopolitik kita di Indonesia ini Anda kira kita tetap disebut minoritas walaupun istilah itu sering kita tentang. Tapi memang kenyataan seperti itu. Kalau orang-orang Kristen bukan orang-orang yang berkualitas, maka sudah pasti akan disingkirkan. Tapi sebaliknya, Anda tidak akan tersingkirkan kalau kamu adalah orang yang berkualitas. Catat sekali lagi, catat. Dan bagaimanakah masa depan gereja? Bagaimanakah masa depan kekristenan di tangan orang-orang yang korup, di tangan orang-orang yang suka menipu, orang-orang yang suka menipu diri sendiri. Maka dengan keras Paulus katakan, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Mereka lah. Maksud Paulus, yang cocok begitu, orang yang belum kenal Kristus, orang yang sudah diselamatkan Kristus, yang tadi yang sudah saya katakan itu, kamu diselamatkan bukan karena kamu hebat, bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena engkau adalah orang yang sudah sangat kudus. Tidak. Anugerah Yesus yang menyelamatkan kamu. Dan kalau kamu belum terima itu sekarang, saya katakan terima. Dan setelah itu dikatakan oleh firman Tuhan, jangan lagi berpikiran hanya untuk memuaskan diri. Pikiranmu katanya duniawi sekali, semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Mereka kemudian mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Apakah itu yang kamu cari, adik-adik? Saya ingin mengatakan satu lagi. Lalu apakah kita, kalau kita hidup jujur, hidup benar, dan memang berusaha untuk meningkatkan kualitas kita, lalu kita tidak akan menikmati juga hasil dari dunia ini, yang memang juga diciptakan oleh Tuhan? Saya katakan tidak. Yang dikatakan oleh Paulus di sini adalah orang yang semata-mata cara mereka curang, cara mereka tidak benar, lalu mereka ingin menikmati dunia ini. Kamu bisa besar, kamu bisa kaya, silakan saja. Tetapi itu harus karena perjuangan. Kamu harus banyak mempengaruhi cara hidupmu. Supaya apa? Supaya kamu bisa digunakan oleh Tuhan. Maka adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berlomba-lombalah belajar. Berlomba-lombalah mengisi diri saat ini. Saya tidak tahu apakah sekelas Anda mahasiswa masih tergoda juga dengan keadaan zaman sekarang ini. Asik di sosmed aja. Nggak salah, bisa lah bersosial media. Tapi apakah kamu hidup di dalam itu saja? Ada orang yang sangat-sangat mengerikan di dalam game. Maka game itulah yang terus-menerus. Karena toh seperti yang saya katakan tadi, ujian kan bisa dilihat Google. Ngapain juga harus belajar? Apakah kamu sudah terjebak di dalam itu? Anak saya tanpa saya sadari pernah terjebak dengan itu. Lalu waktu saya lihat, saya suruh, lama sekali. Kok lama kali? Nah, disuruh itu aja, ambil ini itu aja. Rupanya dia sedang asik gitu. Hah? Kok bisa sampai segitunya ya? Harus menunda apa yang dikatakan papa. Lalu saya pelajari, apa ini rupanya? Oh, rupanya itu membuat dia tidak bisa bergerak karena gamenya ini. Ya, dengan lembut saya katakan, saya ngomong-ngomong dengan lembut dengan dia, nah, kayaknya itu sudah salah lah. Sampai papa aja kamu tolak, ya enggak, biasanya enggak menolak. Berarti itu sudah ada yang salah. Dia sangat sulit sekali. Lalu tantangan berikutnya saya katakan,
udah ya hapus aja gamemu ya dari HP-mu. Saya dari dulu memang tidak memberi, tapi karena sekolah sekarang harus punya HP anak-anak, ya saya belikan ya. Nah, saya lanjutkan yang tadi. Saya melihat dia bergumul sekali, berat sekali dia menghapus gitu dari HP-nya. Saya ulangi lagi. Sampai meneteskan air mata. Tapi dia akhirnya hapus. Lalu setelah itu apakah dia menjadi tidak bahagia? Enggak. Apakah dia menjadi tidak ceria lagi karena game itu sudah dihapus? Enggak. Jadi ada kalanya Anda terjebak dengan penggunaan waktumu, waktu-waktu yang tidak teratur lagi. Karena sosial mediamu atau apalah, saya tidak begitu banyak mengikuti perkembangan ini ya. Lalu game-gamemu itu, bagaimana prestasi kuliahmu? Apakah tidak lebih baik kamu gunakan itu untuk belajar? Sehingga kamu akan terkurangi untuk terpancing untuk nyontek. Kalau tidak, saya melihat memang Anda akan cenderung akan nyontek. Karena memang kamu tidak, maaf. Kalau itu prakteknya. Memang kamu tidak mengisi pikiranmu dengan cara yang benar. Maka kalau malam hari ini, saya sebagai senior kepada kalian, sangat-sangat mengharapkan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, isilah dirimu, baca bukumu berulang-ulang, analisa, upgrade dirimu dengan hal-hal yang positif. Sekarang ini sangat terbuka sekali, bukan? Dalam mengembangkan bahasamu, dalam mengembangkan skillmu di hal-hal yang lain. Sangat terbuka sekali. Sekarang ini kami, pelayan-pelayan Tuhan ini, saya baca buku itu. Saya suka banyak mengkoleksi buku. Tapi sekarang setelah buku elektronik, wah, saya baca semua. Ada hal-hal yang praktis yang membuat pelayanan lebih gampang untuk disiarkan dengan kuotanya kecil tapi dengan kualitas yang bagus. Saya pelajari semua. Ya karena itulah sekarang pelayanan saya melalui virtual ini. Bagaimana itu kita lakukan? Dipelajari. Mungkin bagi kamu itu, bagi kami yang tua sudah agak susah mempelajari. Bagi gampang lah itu. Kalau hanya seperti itu, hanya download aplikasi aja dan seterusnya. Iya. Yang mau saya katakan, itulah kapasitas saya mengupgrade diri saya. Kalau itu kecil menurut kamu, iya, saya harap memang harus kecil itu bagi kamu. Yang saya maksudkan, saya yang sudah berumur seperti ini pun harus mengupgrade diri. Apalagilah kamu. Berapa sampai saya tekankan? Saya lihat itu nyontek, nyogok dulu ada nyogok, banyak nyogok. Dan cara yang gampang karena apa? Akarnya satu tadi, apa yang saya katakan? Kamu masih terus hidup di dalam memperhitungkan pujian orang. Perutlah katanya keinginan. Maksudnya hedonisme. Yang kedua, tahu apa? Karena kita tidak mengisi diri. Kalau kamu sudah mengisi diri, hidupmu bukan hanya untuk kebanggaan dunia ini, lalu kamu mengisi diri, pikiranmu maksud saya, apakah kamu akan menyontek lagi? Kemungkinan akan jauh berkurang. Maka saya berikan tips ini. Belajarlah dengan baik adik-adik. Masa pandemi ini, jangan kita katakan, aduh susah sekali, dosennya tidak banyak. Saya kira sumber dari Google daripada dosen-dosen kita bisa jauh lebih banyak yang kita dapat kalau kamu mau. Adik-adik, tentu saya sudah mengatakan dari tadi, kamu adalah milik Kristus. Kristus telah menyelamatkanmu. Sekarang dia berkata, jadilah pengikut Kristus.
Jadilah pengikut aku, kata Paulus. Ikutlah teladanku, karena Paulus telah meneladani Kristus. Itulah pesan Kristus. Jangan sama seperti dunia ini. Memang kita harus berlelah-lelah, bekerja keras, belajarlah, dan taat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Paulus dengan percaya diri berkata kepada jemaat itu supaya mereka meneladaninya. Karena memang dia menerapkan apa yang dia imani, apa yang dia percayai, apa yang dia ajarkan di dalam seluruh kehidupan. Kami harus orang yang berintegritas. Dia menyadari bahwa Yesuslah penyelamatnya, tidak ada yang lain, bukan karena kekuatan dan kehebatannya. Tetapi Yesus telah mati, menganugerahkan kepada kami pengampunan, dan kepada kami juga hidup yang kekal. Sekarang selama ada di dunia ini, biarlah kami tidak sama seperti seteru-seteru salib itu, yang keinginannya hanya ingin memuaskan diri. Tetapi kami adalah pejuang-pejuang Kristus. Ia akan membawa terang dan pengaruh di tengah-tengah dunia ini. Persiapkan adik-adik hamba ini. Jadi kalau ada di antara mereka yang selama ini lengah untuk tidak taat kepada kebenaran firman-Mu di dalam ujian mereka. Jadi kalau ada di antara adik-adik hamba ini yang banyak menggunakan waktunya untuk hal-hal yang benar, tidak benar, game mereka dan penggunaan gadget mereka yang tidak lagi rasional, hamba berdoa, biarlah mereka tidak akan tanggung-tanggung untuk boleh berubah dari sikap hidup ini. Berkati semua adik-adik hamba ini. Berkati pelayanan di fakultas ini. Terpuji termulia Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak atas khotbah yang sungguh luar biasa malam hari ini. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan khotbah yang sungguh luar biasa malam hari ini. MC berharap kita semua dapat menerima dan menerapkannya, menjadikannya sebagai pelita dan tongkat dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap langkah studi kita. Amin. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan warta. Kepada pewarta, dipersilakan. Shalom semua. Mari kita mendengarkan warta. Baik, mari kita mendengarkan warta. Terima kasih.
Terima kasih kepada pembicara Bapak Ramlan Nababan buat firman yang boleh ditabur pada malam hari ini. Kiranya firman yang boleh kita dengar boleh bertumbuh dalam kita. Selanjutnya, terima kasih kepada pelayan acara MC Yuni Huta Barat dari Akuntansi 2019, pemusik dan BV Bernadette Sinaga dari Manajemen 2019, Aurora Tobing dari Ekonomi Pembangunan 2019, Editor Sarido Sitorus dari Akuntansi 2018, saya Yeta Sitorus dari Ekonomi Pembangunan 2019, pendoa syafaat Priscila Sihombing dari Manajemen 2018, Operator Rini Tambunan dari Akuntansi 2019. Juga terima kasih kepada kelompok kecil Fiat Lux yang sudah bersedia membuat video pengundangan untuk kebaktian Kampus 3. Selanjutnya, kita mendapat undangan dari Fokus Group Discussion Kampus Concern FEB USU hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021, pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai. Adapun pematerinya adalah Bapak Dr. Andus Murbanto Sinaga, MA. Beliau adalah dosen FEB USU. Persembahan. Untuk persembahan, teman-teman dapat mengirim ke salah satu nomor rekening atau akun OVO atau akun Dana yang tertera di layar. Teman-teman boleh men-screenshot agar boleh melihat kembali nomor rekening atau Dana atau OVO yang tertera di layar tersebut. Selanjutnya, saat ini kita juga akan merayakan ulang tahun teman-teman kita yang berulang tahun dari rentang tanggal 14 sampai dengan 28 Mei. Bagi teman-teman yang berulang tahun dari tanggal 14 sampai dengan 28 Mei, silahkan mengklik emot love. Sekali lagi buat teman-teman yang berulang tahun dari tanggal 14 sampai dengan 28 Mei, silahkan mengklik emot love. Kita tunggu. Buat teman-teman yang berulang tahun, mari klik emot love. Baiklah, mari kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, semoga panjang umur
MC juga mempunyai hadiah buat teman-teman yang berulang tahun. Hadiahnya diambil dari Amsal 3 ayat 2. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Selamat ulang tahun. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Kepada pendoa syafaat, saya persilahkan. Teman-teman semua, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, Tuhan, pada malam hari ini. Kami bisa mengikuti kebaktian kampus kami, Tuhan Yesus yang ketiga, ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta, ya Bapak, jatuh di tanah hati kami yang subur, ya Bapak, sehingga bisa bertumbuh dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah Tuhan Yesus setiap kami, Tuhan Yesus, mahasiswa Tuhan yang hadir pada kebaktian ini, ya Bapa, biarlah kami semakin bertumbuh dalam Engkau, ya Bapa. Firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan, ya Bapa, semakin bertumbuh dalam kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain, Bapa, menjadi teladan, ya Bapa, menjadi citra-Mu, ya Bapa, bagi banyak orang. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, untuk pembicara kami, Tuhan, Engkau yang memberkati kesehatan, ya Bapa, biarlah Engkau yang menambah-nambahi kesehatan terus, Tuhan, supaya Bapak Pendeta bisa menyampaikan firman-Mu, Tuhan, semakin hari semakin dahsyat dan luar biasa kepada banyak orang, ya Bapak, sehingga banyak orang bisa mengenal Engkau, Tuhan Yesus, sebagai juru selamat hidupnya, ya Bapak. Juga berkati keluarganya, ya Bapak. Engkau berkati juga keluarganya, Tuhan Yesus. Biarlah keluarganya juga, Tuhan, menjadi teladan di tengah-tengah banyak orang, ya Bapak. Juga pelayanannya, Tuhan, yang Engkau percayakan, Tuhan. Juga kami berdoa, Tuhan, untuk pemerintahan kami. Engkau yang berkati, Tuhan Yesus, dari pusat, Tuhan, sampai ke daerah, ya Bapak. Biarlah Engkau berkati presiden kami, Tuhan. Engkau yang memberikan dia hikmat, Tuhan, dalam melakukan, mengambil keputusan-keputusan, ya Bapak. Biarlah juga, Tuhan Yesus, bawahan-bawahannya, Tuhan, bisa mengikuti, Tuhan, arahan-arahan yang diberikan oleh Bapak Presiden, ya Bapak, sehingga pemerintahan kami, Tuhan Yesus, menjadi pemerintahan yang Engkau kehendaki, ya Bapak, pemerintahan yang berasal pada Engkau, ya Bapak. Indonesia semakin maju, Bapak, semakin menjadi berkat, ya Bapak, bagi bangsa-bangsa yang lain, Tuhan Yesus. Terutama juga menjadi berkat, Tuhan, bagi kami sendiri, ya Bapak, masyarakat Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan Yesus, untuk keamanan negara kami, ya Bapak, Engkau yang berkati kami, Tuhan Yesus. Tuhan, semua yang terjadi di negara kami, Tuhan, kami percaya, Tuhan, itu adalah seizin-Mu, ya Tuhan Yesus. Ketika kami berdoa, Tuhan, bersatu hati, ya Bapak, minta kepada Engkau, Tuhan Yesus, untuk keamanan negara kami, Tuhan, kami percaya, Tuhan Yesus, Engkau mendengar doa kami, Tuhan Yesus. Setiap tindakan terorisme, ya Bapak, kami bersatu hati menolaknya dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga itu, Tuhan Yesus, semakin minimalisir, ya Bapak, sehingga damailah negara kami, ya Tuhan Yesus. Dan juga berdoa untuk kampus kami, ya Tuhan, dari pemimpin rektor, ya, rektor yang baru, ya Bapak, Engkau yang memberkati, ya Tuhan, sehingga di bawah di bawah rektor kami ini, ya Bapak, khusus semakin baik, Tuhan Yesus, semakin mencerminkan juga, Tuhan Yesus, kedahsyatan-Mu, Tuhan, juga menjadi berkat bagi banyak orang, ya Bapak. Kami berdoa juga untuk dosen-dosen, ya Bapak, biarlah dosen-dosen menjadi dosen-dosen yang baik, ya Bapak, bisa memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya, mengajar dengan baik, ya Tuhan, mempunyai semangat, Tuhan, apalagi di era pandemi ini, ya Tuhan, Engkau berkati mereka, ya Bapak, Engkau menambah-nambahi semangatnya, ya Tuhan, sehingga mereka bisa memberikan, Tuhan, pengetahuan-pengetahuan yang berguna, Tuhan, untuk kami mahasiswa, Tuhan, sehingga kami, Tuhan, mahasiswa ini, Tuhan, bisa menjadi masa depan bangsa kami, Tuhan. Kami berdoa juga, Tuhan, untuk mahasiswa, Tuhan, Kau berikan kami semangat, ya Bapak, antusiasme, Tuhan, untuk belajar di masa-masa daring ini, ya Tuhan. Kau yang berkati juga kesehatan kami, Tuhan, kami semakin fokus, Tuhan, di masa-masa pembelajaran kami, Tuhan. Kami berdoa juga dengan kondisi COVID-19, Tuhan, yang terjadi di banyak negara, ya Bapak, bukan seluruh dunia, ya Tuhan. Kau yang berkati, ya Tuhan. Kami percaya, Tuhan, akan berlalulah, Tuhan, pandemi ini, ya Tuhan. Kami percaya, Tuhan, ketika kami berdoa, Tuhan, bersatu hati, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu, ya Bapa. Kami percaya, Tuhan, setiap orang yang sakit, Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan, Tuhan Yesus. Setiap keluarga yang karena COVID-19, ya Bapa, Engkau yang menjamahnya, ya Bapa, Engkau yang memberikan damai di hati mereka, ya Bapa.
sehingga Tuhan Yesus timbul semangat di hati mereka ya Tuhan yang kena COVID-19 ya Bapak. Biarlah Tuhan masyarakat Tuhan mematuhi Tuhan peraturan pemerintah Tuhan untuk menjaga kesehatan mereka, menjaga kebersihan ya Bapak. Biar Tuhan Yesus pandemi ini cepat berlalu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami di KMK ya Bapak. Dan di UP kami ini Tuhan, di FEB, Kau yang berkati Tuhan Yesus setiap pelayan yang mengambil bagian ya Bapak, koordinasi Tuhan Yesus, dan sampai yang paling bawah ya Tuhan, Engkau yang memberkati mereka ya Bapak, Engkau yang memberikan semangat Tuhan, terus menerus, Engkau yang memberikan gairah untuk melayani ya Tuhan, Engkau yang memberikan semangat dalam hati mereka, sehingga Tuhan Yesus apa yang mereka kerjakan ini semua Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapak. Untuk membawa juga Tuhan banyak orang Tuhan, terutama mahasiswa Tuhan Yesus di kampus kami ini semakin mencintai Engkau Tuhan Yesus, semakin melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah sepanjang hari ini Tuhan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biarlah kami Tuhan Yesus setelah ibadah ini kami bisa beristirahat dengan baik ya Bapa, kami mendapatkan damai sejahtera dan sukacita yang berasal pada Engkau, besok pagi kami bisa bangun Tuhan dengan sukacita, dan melaksanakan aktivitas kami dengan baik, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan, dan nama-Mu dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan Yesus segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan, terpuji dan termulia nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selanjutnya, kita akan mengisi angket. Kita akan mengisi angket yang dibagikan di kolom chat. Nah, kita akan mengisi angket yang tertera di kolom chat. Saya beri waktu 1 menit. Demikianlah warta kita minggu ini. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan warta, kita sudah berdoa syafaat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tidak lupa yang paling penting, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita di malam hari ini. Jadi sedikit banyaknya yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan yang menyapa kita. Kita diingatkan oleh Tuhan untuk hidup benar, hidup kudus, dan kita diingatkan sebagai mahasiswa Kristen yang baik adalah dengan hidup berintegritas. Kita harus meneladani Tuhan Yesus dalam studi kita, dalam kehidupan kita. Supaya apa teman-teman? Supaya kita menjadi berkat bagi diri kita dan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Jadi teman-teman, kita percaya bahwa semua yang ada pada kita, semua milik kita, kita serahkan kepada Tuhan. Segala penyesalan dan kebanggaan kita, suka dan duka, semua itu kita persembahkan kepada Dia. Segala yang telah berlalu dan yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan, dan rencana kita, teman-teman, kita serahkan kepada Tuhan.
Untuk itu teman-teman, mari kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Kita nyatakan komitmen kita melalui lagu pujian kita. Kita bernyanyi dari lagu komitmen kita, Kupersembahkan Hidupku. Dan di akhir lagu, kami persilakan kepada Bapak Pendeta untuk menutup dengan doa. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapannya terbayang. Masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapannya terbayang. Masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini atas anugerah-Mu, kebaikan-Mu kepada kami sehingga Engkau mengumpulkan kami dalam wadah ini. Maka pujian doa telah kami panjatkan kepadamu, kebenaran firman-Mu kami telah dengarkan. Bahkan ajakan untuk memberikan persembahan juga sungguh adalah sesuatu berkat bagi kami. Biarlah seluruh apa yang kami boleh dapatkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami sendiri terberkati olehnya. Kami akan menyudahi ibadah ini ya Tuhan. Namun anugerah dan kasih-Mu turunlah atas kami masing-masing. Kau berkati terlebih adik-adik kami ini dalam menempuh masa depan mereka. Engkau yang bantu, Engkau yang akan menolong mereka hingga mereka mencapainya ya Tuhan. Kami berdoa juga supaya persekutuan ini Tuhan yang akan menyertai. Maka segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.
kita nyanyikan Bapa terima kasih. Amin. Shalom. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Shalom, teman-teman. Jadi teman-teman, kita sudah selesai melakukan ibadah kita, tapi teman-teman jangan live dulu. Sesuai yang dikatakan MC sebelumnya, kita akan mengadakan